Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah buah yang tampaknya sehat bisa berbahaya seiring bertambahnya usia? Kita sering mendengar bahwa buah adalah salah satu makanan terbaik untuk kesehatan. Tetapi faktanya, tidak semua buah cocok untuk semua orang, terutama bagi lansia. Beberapa jenis buah dapat berdampak negatif terhadap gula darah, mengganggu pencernaan, atau bahkan berinteraksi dengan obat-obatan yang umum dikonsumsi di usia lanjut. Dalam video ini, kita akan membahas 5 jenis buah yang sebaiknya dihindari oleh lansia. Beberapa di antaranya mungkin mengejutkan karena sering dipromosikan sebagai pilihan sehat. Namun, tergantung kondisi tubuh dan kesehatan Anda, buah-buahan ini bisa memberikan lebih banyak risiko daripada manfaat. Di akhir video, Anda akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang buah mana yang perlu diwaspadai dan bagaimana menghindarinya dapat membantu melindungi kesehatan Anda. Pastikan untuk menyimak hingga selesai, karena buah terakhir dalam daftar ini adalah salah satu yang paling sering dikonsumsi setiap hari, tanpa disadari bahayanya. Mari kita mulai. Nomor 1. Jeruk bali. Jeruk bali sering dianggap sebagai buah yang menyegarkan dan sehat. Tetapi bagi lansia yang mengonsumsi obat-obatan tertentu, buah ini bisa sangat berbahaya. Jeruk bali mengandung senyawa yang dapat mengganggu enzim di hati dan usus yang bertugas memecah berbagai jenis obat dalam tubuh. Akibatnya, mengonsumsi jeruk bali dapat menyebabkan kadar obat dalam darah menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Bagi lansia yang rutin mengonsumsi obat untuk tekanan darah tinggi, kolesterol, atau kondisi jantung, hal ini bisa sangat berisiko. Jeruk bali dapat menyebabkan obat bertahan terlalu lama dalam sistem tubuh, meningkatkan efek sampingnya hingga ke tingkat yang berbahaya. Sebaliknya, beberapa obat mungkin justru kehilangan efektivitasnya karena gangguan metabolisme yang ditimbulkan jeruk bali. Risiko ini tidak hanya terbatas pada obat jantung. Jeruk bali juga dapat berinteraksi dengan obat untuk kecemasan, depresi, pereda nyeri, dan beberapa antibiotik. Efek sampingnya bisa serius, seperti pusing, gangguan irama jantung, kerusakan ginjal, hingga pendarahan internal. Yang membuatnya lebih berbahaya, efek ini seringkali tidak terasa langsung, tetapi menumpuk secara perlahan seiring waktu. Karena itu, sangat penting bagi siapapun yang sedang menjalani pengobatan jangka panjang untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi jeruk bali atau jusnya. Meskipun terlihat seperti pilihan sehat, potensi interaksinya dengan obat membuat jeruk bali menjadi salah satu buah yang sebaiknya dihindari oleh lansia. Untungnya, ada banyak buah lain yang menawarkan manfaat serupa tanpa risiko ini, sehingga Anda tetap bisa menjaga pola makan sehat dengan aman. Nomor 2. Durian. Durian yang dikenal sebagai raja buah memiliki aroma kuat dan tekstur lembut yang disukai banyak orang. Namun, bagi lansia, buah ini menyimpan sejumlah risiko kesehatan yang tidak bisa diabaikan. Salah satu perhatian utama adalah kandungan sulfurnya yang tinggi, yang dapat menghambat kemampuan tubuh memecah alkohol. Mengonsumsi durian bersamaan dengan alkohol dapat menyebabkan mual, pusing, dan lonjakan tekanan darah yang berbahaya, terutama pada usia lanjut. Selain itu, durian mengandung kalori dan lemak yang tinggi. Meskipun lemak alami tidak selalu berbahaya, durian mengandung jenis lemak yang berat dan sulit dicerna, terutama oleh lansia dengan metabolisme yang melambat. Konsumsi dalam jumlah besar dapat menyebabkan kembung, rasa panas, jantung berdebar, bahkan ketidaknyamanan pencernaan. Gejala ini bisa menjadi lebih serius jika seseorang memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau penyakit jantung. Durian juga termasuk buah dengan kandungan gula alami yang sangat tinggi. Bagi lansia yang menderita diabetes atau resistensi insulin, konsumsi durian dapat memicu lonjakan gula darah yang cepat. Tidak seperti buah lain yang tinggi serat untuk memperlambat penyerapan gula, durian mudah dikonsumsi secara berlebihan, sehingga meningkatkan risiko ketidakseimbangan glukosa. Dengan mempertimbangkan semua risiko ini, dari interaksi dengan alkohol hingga pengaruh terhadap gula darah dan sistem pencernaan, durian bukanlah pilihan yang ideal untuk lansia. Lebih bijak memilih buah yang lebih ringan, tinggi serat, dan rendah gula untuk mendukung kesehatan tanpa risiko tambahan. Nomor 3. Belimbing. Belimbing sering dipuji karena bentuknya yang unik, rasa segar dan warna kuning cerahnya. Namun bagi lansia, terutama mereka yang memiliki masalah ginjal, buah ini bisa sangat berbahaya. Kandungan neurotoksin dalam belimbing biasanya disaring oleh ginjal pada orang sehat. Tetapi pada lansia dengan fungsi ginjal yang menurun, racun ini dapat menumpuk dalam darah dan menyebabkan efek neurologis serius seperti kebingungan, pusing, kedutan otot, bahkan kejang atau koma.
Bahaya keracunan belimbing sangat tinggi karena tidak diperlukan banyak buah untuk memicu reaksi ini. Penelitian menunjukkan bahwa bahkan setengah buah sudah cukup untuk menyebabkan masalah pada mereka dengan gangguan ginjal. Efek toksik belimbing berkembang perlahan sehingga sulit untuk segera mengaitkannya dengan gejala yang muncul. Penuaan alami juga menyebabkan penurunan fungsi ginjal, sehingga lansia secara umum berisiko lebih tinggi. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi lansia untuk menghindari konsumsi belimbing sama sekali. Jika Anda memiliki penyakit ginjal atau fungsi ginjal yang menurun, mengonsumsi belimbing dapat membawa risiko serius bagi kesehatan. Pilihlah buah lain yang lebih aman dan tidak memiliki efek berbahaya tersembunyi. Lebih baik berhati-hati daripada menghadapi risiko kondisi darurat kesehatan. Nomor 4. Pepaya mentah. Pepaya dikenal sebagai superfood dengan manfaat pencernaan, tetapi pepaya mentah bisa menimbulkan risiko serius, terutama bagi lansia. Pepaya mentah mengandung konsentrasi tinggi senyawa lateks yang dapat menyebabkan reaksi alergi, gangguan pencernaan, dan iritasi pada kerongkongan serta lapisan perut. Bagi mereka dengan sistem pencernaan sensitif, konsumsi pepaya mentah dapat menimbulkan kembung, kram, dan mual. Lansia lebih rentan terhadap iritasi pencernaan karena lapisan perut yang menipis seiring usia. Enzim papain dalam pepaya mentah dapat memperburuk kondisi seperti refluks asam, gastritis, dan tukak lambung. Selain itu, alergi lateks lebih umum dari yang disangka, dengan gejala mulai dari gatal di mulut dan tenggorokan hingga pembengkakan dan kesulitan bernapas. Lansia dengan riwayat alergi terhadap pisang, alpukat, atau kastanya harus berhati-hati karena risiko reaksi silang. Pepaya matang memiliki kadar lateks yang jauh lebih rendah dan biasanya aman dikonsumsi. Jika Anda menyukai pepaya, pastikan buah sudah benar-benar matang dan hindari pepaya hijau kecuali Anda yakin tidak menimbulkan masalah. Pilih buah lain yang lebih ramah pencernaan dan minim risiko untuk kesehatan Anda. Nomor 5. Leci. Leci adalah buah lezat dan menyegarkan, tetapi bagi lansia, buah ini menyimpan bahaya tersembunyi. Meskipun kaya vitamin dan antioksidan, leci dapat menyebabkan penurunan kadar gula darah secara tiba-tiba, terutama jika dikonsumsi saat perut kosong. Senyawa dalam leci mengganggu produksi glukosa tubuh, sehingga berisiko bagi lansia yang kesulitan menjaga kestabilan gula darah. Konsumsi leci dalam jumlah besar tanpa makanan pendamping dapat menyebabkan hipoglikemia, yang menimbulkan gejala seperti pusing, kebingungan, bahkan kehilangan kesadaran. Ini sangat berbahaya bagi lansia karena dapat meningkatkan risiko jatuh dan disorientasi. Pengguna obat diabetes atau insulin memiliki risiko lebih tinggi terhadap kadar gula darah yang sangat rendah akibat kombinasi dengan leci. Selain itu, leci mengandung racun alami yang, jika dikonsumsi berlebihan, dapat membebani hati dan mempersulit pengaturan gula darah. Oleh karena itu, penting bagi lansia untuk mengonsumsi leci dalam jumlah sedang dan tidak saat perut kosong. Bagi yang memiliki diabetes atau sensitivitas gula darah, sebaiknya hindari leci sepenuhnya. Pilihlah buah lain yang memberikan manfaat serupa tanpa risiko ketidakseimbangan gula darah. Saat kita mengakhiri video ini, mari luangkan waktu sejenak untuk merenungkan 5 buah yang telah kita bahas. Beberapa mungkin terasa mengejutkan, terutama karena selama ini buah-buahan tersebut sering dianggap sebagai pilihan yang sehat. Namun, seperti yang telah kita lihat bersama, meskipun alami, buah-buahan tertentu dapat membawa risiko tersembunyi, terutama seiring bertambahnya usia. Kunci utamanya bukanlah untuk takut mengonsumsi buah, melainkan untuk lebih berhati-hati memahami bagaimana buah-buahan tersebut berinteraksi dengan tubuh kita, obat-obatan yang mungkin kita konsumsi, dan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Mengetahui buah mana yang sebaiknya dihindari atau dikonsumsi dalam jumlah terbatas dapat membantu Anda membuat pilihan yang lebih tepat dan melindungi diri dari potensi komplikasi kesehatan yang tidak terduga. Buah mana yang menurut Anda paling mengejutkan? Apakah Anda pernah mengalami efek samping setelah mengonsumsinya? Kami sangat ingin mendengar pengalaman dan pendapat Anda, karena hal tersebut tidak hanya bermanfaat bagi kami, tetapi juga bagi orang lain yang mungkin belum menyadari risiko-risiko ini. Pada akhirnya, menjaga kesehatan yang baik bukan hanya soal mengonsumsi makanan yang tepat, tetapi juga tentang menghindari makanan yang dapat membahayakan tubuh. Dengan tetap terinformasi dan membuat pilihan makanan yang bijak, Anda sudah mengambil langkah penting untuk melindungi kesejahteraan Anda. Dan ingatlah, jika Anda merasa ragu atau tidak yakin mengenai bagaimana makanan tertentu dapat memengaruhi kondisi kesehatan Anda, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli kesehatan. Kesehatan Anda adalah prioritas utama.
Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Kami sangat ingin mendengar dari Anda, jadi jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Berbagi satu hal yang Anda pelajari hari ini, dan bagaimana Anda berencana untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendapat dan pengalaman Anda sangat berarti bagi kami. Membaca komentar Anda memberi kami motivasi dan semangat besar untuk terus membuat konten yang informatif dan menginspirasi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan membagikannya kepada orang lain. Dukungan Anda sangat membantu kami agar terus bisa menghadirkan konten berkualitas. Terima kasih telah menonton, dan kami berharap dapat bertemu Anda kembali di video berikutnya.